Bismillah, kita akan membahas pembahasan tentang akibat hubungan buruk dengan lingkungan. Ini diambil dari buku Ashabul Jannah. Sahabatku pemakmur bumi yang semoga senantiasa Allah rahmati, hubungan buruk antara engkau sebagai seorang petani dengan lahan atau lingkungan juga akan menyebabkan kerusakan. Masalah ini berkaitan dengan urusan pribadimu dengan lahanmu. Masalah ini berkaitan seberapa jauh kepedulianmu pada lingkungan. Ketika engkau merusak lahanmu, ini menunjukkan bahwa dirimu tidak mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Kerusakan lahan akibat ulah tangan petani adalah hal yang telah tampak jelas. Lahan termasuk ayat kauniyahnya yang bisa kita amati kerusakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Kerusakan bumi adalah nyata, bukan omong kosong belaka. Isu pemanasan global dan perubahan iklim adalah hal real yang bisa dirasakan oleh semua orang. Terlebih lagi oleh engkau sebagai seorang petani, pastinya mengetahui bahwa sekarang ini musim hujan dan musim kemarau sudah tidak jelas lagi. Di Indonesia biasanya awal dan akhir tahun Masehi yang biasanya musim hujan sekarang terkadang seperti kemarau. Begitu juga di pertengahan tahun yang seharusnya musim kemarau tapi masih sering turun hujan, bahkan berakibat banjir di beberapa tempat. Kondisi ini jelas mempengaruhi hasil panen dan produktivitas pertanian. Musim tanam dan musim panen menjadi bergeser dan tidak jelas waktunya. Hama dan penyakit tanaman pun semakin susah dikendalikan. Belum lagi ketersediaan air yang tidak mencukupi. Semua ini menjadi permasalahan pertanian hari ini. Sahabatku pemakmur bumi yang semoga senantiasa Allah rahmati, beberapa permasalahan lahan yang berkaitan dengan lingkungan. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan alih fungsi lahan pertanian, pembangunan pemukiman berupa perumahan, pembuatan jalan raya dan pembangunan pabrik dan juga kawasan industri tentu akan berdampak negatif bagi petani dan pertanian. Lahan pertanian akan berkurang sehingga produksi dan hasil panen menurun. Area resapan air menjadi lebih sedikit sehingga banyak banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Perubahan alih fungsi lahan juga terjadi di lahan yang kritis dan lahan konservasi yang semestinya dijaga. Banyak petani yang nekat menggarapnya kawasan perbukitan dan hutan sebagai daerah penyangga banjir dan resapan air malah digarap yang akhirnya menjadikan banjir dan tanah longsor. Namun sayang sekali petani banyak yang membuat lahan di tempat yang sebenarnya tidak layak ditanami. Betapapun secara kesuburan tanahnya memang cocok untuk lahan pertanian. Misalnya engkau mempunyai tanah yang berupa bukit, kemudian engkau jadikan lahan untuk bercocok tanam dengan alasan pemanfaatan karunia Allah. Yang terjadi justru engkau sebenarnya tidak bisa mengambil pelajaran dari ciptaan Allah berupa sebuah bukit. Apa pasal? Bukit diciptakan sebagai daerah resapan air yang bisa menghasilkan mata air untuk daerah di bawahnya. Karena itu pemanfaatannya lebih untuk budidaya pohon atau tanaman buah sehingga tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Ketika engkau menjadikannya sebagai lahan tanaman sayur misalnya, ini akan menimbulkan kerusakan di lahanmu berupa erosi tanah longsor dan banjir bandang. Tentu ini merugikan dirimu sendiri sebagai pemilik bukit dan juga merugikan lingkungan di sekitar lahan atau bukitmu. Kondisi alam dan lingkungan yang awalnya dalam keadaan seimbang ekosistemnya itu dirusak oleh aktivitas manusia.
Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Dan janganlah kamu perbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-A'raf ayat 56. Kerusakan lingkungan merupakan ancaman bagi keberlangsungan manusia. Padahal Islam datang untuk menjaga keberlangsungan manusia yang mempunyai 5 aspek yang perlu dijaga, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, dan memelihara akal. Dalam pembahasan agama dikenal sebagai ad-daruriyatu al-khamsu, 5 hal yang darurat. Ketika engkau berlebihan dalam menggunakan lahanmu dan tidak bijaksana tanpa melakukan konservasi lahan, maka di masa depan lahanmu pun rusak. Bila kondisinya seperti itu, bagaimana engkau menggarap lahanmu dan juga ketahanan pangan anak keturunanmu? Lahan adalah hartamu yang perlu engkau jaga. Islam melarang manusia berbuat israf, memanfaatkan sesuatu dengan porsi yang berlebih. Dalam hal ini, dia berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surat Al-A'raf ayat ke-31. Jika engkau menggarap lahanmu dengan merusak kesuburannya, maka apa yang disisakan untuk anak keturunanmu? Lahan yang sudah rusak adalah sesuatu yang tidak layak engkau wariskan untuk anak cucumu. Oleh karena itu, Islam juga melarang untuk berbuat tadzir, menggunakan sesuatu yang bukan untuk yang seharusnya. Misalnya engkau menghambur-hamburkan sumber daya alam untuk hal-hal yang tidak penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mudabbirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura." Sungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 27. Sahabatku pemakmur bumi yang semoga senantiasa Allah rahmati, kerusakan lahan yang berkaitan dengan lingkungan juga berkaitan dengan bermacam-macam polusi, baik polusi tanah, polusi air, ataupun polusi udara. Ini semua disebabkan oleh ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Membuang sampah sembarangan merupakan contoh perilaku yang sangat mudah dilihat dan menjadi sebab kerusakan lahan. Banyaknya sampah plastik di tanah jelas mengakibatkan polusi tanah. Polusi pertanian merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh produk sampingan yang berasal dari biotik maupun abiotik dari praktik pertanian, sehingga lingkungan dan ekosistem di sekitarnya terkena imbasnya. Penggunaan pestisida, pupuk, dan bahan-bahan kimia merupakan contoh berikutnya yang menyebabkan terjadinya polusi pertanian. Berikutnya, penebangan pohon secara sembarangan. Padahal pepohonan masih diperlukan di lahan bisa untuk berteduh dan mengurangi paparan sinar ultraviolet sebagai habitat hewan seperti burung, memperkuat struktur tanah sehingga tidak mudah longsor dan banjir, menjaga ketersediaan air di tanah dan mencegah polusi air, menjadikan udara lebih sehat dan mengurangi perubahan iklim. Namun sayang sekali banyak petani yang menghabiskan semua pohon di persawahannya. Dilakukan penebangan pohon secara keseluruhan demi semua area bisa ditanami padi dan palawija. Ini jelas membuat resapan air kurang berfungsi, sehingga di musim hujan lahan atau sawah mudah terendam air akibat tidak adanya pohon besar di sawah tersebut. Sesungguhnya semua sumber daya kehidupan itu adalah diciptakan untuk manusia. Pemanfaatannya merupakan hak seluruh manusia. Untuk itu manusia pun harus memperhatikan kemaslahatan sesamanya. Karena itulah hendaknya engkau
Memperhatikan bukan sebatas keperluanmu hari ini, perhatikanlah pula generasi penerusmu. Jadi engkau harus benar-benar memperhatikan kelestarian alam, keberlangsungan dan keberlanjutannya, serta menghindarkan kerusakan alam. Demikianlah kerusakan lahan yang disebabkan oleh interaksi yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan oleh para petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dari petani tentunya sangat diharapkan untuk mencegah kerusakan lahan.